Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, penuhilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alaidang namurak hita bahenon ni pakirimoni, alanunga diuseho tu bagasa rohat taholong ni rohani debata marhitehi teto di parbadia naung ni lehon nai tuhita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Tantangan dan tekanan yang begitu kuat dapat mengubah haluan hidup seseorang untuk menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini kita yakin bahwa jumlah orang Kristen di muka bumi ini secara kuantitas semakin bertambah, semakin banyak jumlahnya. Tetapi seberapa besar diantaranya yang konsisten pada janji Tuhan dengan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Di antaranya telah gagal dan terbawa arus dunia, terombang-ambing oleh filsafat, arus modernisasi, dan badai kehidupan. Pengharapan menolong kita untuk tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan, artinya pengharapan tidak akan pernah membuat kita merasa malu, tidak akan membuat kita menjadi kecewa, tetapi menjadi kokoh dan penuh iman percaya dalam menjalani arus kehidupan ini. Pengharapan itu bagaikan sauh pada kapal yang membuat kapal tetap stabil ketika berlabuh dan tidak terbawa arus dan gelombang air laut. Gelombang di laut sudah pasti ada, tetapi bagaimana mempersiapkan kapal dengan baik dan juga dengan sauh yang berfungsi dengan baik. Demikianlah pengharapan yang ada pada kita. Tidak akan pernah membuat kita merasa kecewa atau malu. Gelombang kehidupan, pergumulan, bahkan segala bentuk keadaan kehidupan tidak akan mampu membuat kita menjadi karam, putus asa, dan terbawa arus. Sebab kita memiliki pengharapan yang hidup karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Hati kita sebagai orang yang percaya dipenuhi dengan pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan pengharapan yang memenuhi hati kita akan menolong kita dalam menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, sumber segala kebaikan bagi kita. Pergumulan, penderitaan, atau apapun bentuk pengalaman kehidupan tidak menyesakkan hati kita, sebab dengan pengharapan yang memenuhi hati kita, maka semuanya itu dengan sendirinya tidak memiliki tempat dan segera kita dapat curahkan kepada Tuhan. Pengharapan tidak dapat kita pisahkan dari iman, kasih, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pengharapan kita menunjukkan bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama juga kita dapat melihat bagaimana pengharapan itu tidak mengecewakan, dan tentunya karena orang yang berharap tersebut memiliki iman yang kokoh kepada Allah. Seperti contoh Abraham yang berharap dan beriman sepenuhnya kepada Allah. Apa yang dilakukan Abraham adalah karena dia beriman kepada Allah yang memanggil dan menyuruhnya serta memberikan suatu janji kepadanya. Allah berjanji dan Abraham sabar dalam menanti apa yang dijanjikan oleh Allah dalam iman dan pengharapan. Kita mengetahui dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap apa yang dijanjikannya. Dan semua yang dijanjikannya dipenuhi kepada Abraham. Melalui pengharapan kita menyatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi dasar pengharapan yang tidak mengecewakan adalah kasih Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Kasih tersebut telah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus yang sebelumnya telah nyata kita terima di dalam Yesus Kristus. Kita telah menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang rela mati demi menyelamatkan dunia ini, memberikan pengampunan bagi kita. Maka hal dunia yang mungkin dapat mengombang-ambingkan kita akan dapat kita hadapi dengan beriman dan berpengharapan kepada Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Percayalah,
bahwa Allah sungguh sangat mengasihi kita. Maka percaya dan berharaplah sepenuhnya hanya kepada Dia. Sahabat yang baik hati, keyakinan kita terhadap Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan mengecewakan atau tidak akan membuat kita menjadi malu. Kasih Allah kepada kita tampak oleh kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roh Kudus memeteraikan kesadaran kita akan kasih itu dalam hati kita. Dengan demikian, kita bangkit untuk hidup dalam ketaatan yang baru, yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap detik dari kehidupan kami ini tidak pernah lepas dari pengharapan kepadamu saja. Karena kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Dan itulah menjadi dasar pengharapan kami kepadamu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.